Iki nek nduk Zoom kan karek ngrikot kan kok dhewe ke-save dhewe kan. Oh ya, mantap. Oke, aku ya perlu perkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Adiantama dari kelas A. Saat ini saya akan diskusi, tepatnya mewawancarai seorang teman saya dari Mojokerto. Beliau adalah seorang musisi ya, Mas. Iya, Kita akan membahas mungkin seperti itu. kita akan membahas soal royalti musik dan perkembangannya di Indonesia dari pandangan seorang Mas Chandra sebagai musisi juga sebagai pendengar. Mungkin bisa dikenalin dulu siapa dan Kenalan dulu ya. iya, nama terus kegiatannya. Perkenalkan nama saya Chandra Megah Pratama. Ya, saya dari Mojokerto. Saat ini profesi saya sebagai musisi sekaligus pekerja paruh waktu atau freelancer ya. Saya juga sedang kuliah, tapi kurang lebih mungkin kebanyakan orang mengenal saya sebagai musisi. Seperti itu. Oke, Mas Chan, mungkin bisa dijelasin dulu apa itu royalti musik dan bagaimana sistem kerjanya. Jujur saya bukan tipe orang yang itu ya, yang banyak mengikuti polemik-polemik atau update-update terbaru seputar kebijakan pemerintah dan lain-lain ya. Jadi mungkin penjelasan yang akan saya sampaikan mungkin akan bersifat mungkin lebih ke awam ya. Soalnya saya bukan tipe orang yang cermat mengamati peraturan-peraturan atau undang-undang dari pemerintah. Kalau menurut saya royalti musik, ya tadi pertanyaannya itu kan ya, apa itu royalti musik ya? Iya, royalti musik itu seperti apa? Agak susah sih kalau disuruh ngejelasin secara ringkas dan padat. Tapi yang jelas adalah ini lebih ke royalti untuk musik adalah alat untuk memastikan itu sih sebenarnya. Kalau menurut saya sih alat untuk memastikan kesejahteraan dari musisi itu sendiri gitu. Salah satu alat. Jadi royalti adalah hal yang apa ya? Hal yang mungkin nggak banyak orang tahu gitu, nggak banyak orang tahu secara terperinci. Taunya kan biasanya orang-orang awam atau pendengar-pendengar taunya ya musik adalah musik gitu, bisa didengarkan secara gratis dan segala macamnya. Padahal musisi sendiri punya punya apa ya, punya punya kebutuhan ini dan itu gitu. Mungkin lebih tepatnya sih royalti adalah apa ya penanganannya, royalti adalah, mmm, alat alat atau apa ya, semacam apa pendengarannya, konsep konsep yang berguna untuk memastikan bahwasanya karya dari seorang musisi, ini dalam konteks musik, itu bisa menghasilkan, eee, materi atau seenggaknya kalau bahasa bahasa plesetannya sih, uang mungkin ya. Jadi karya-karya yang diciptakan oleh seorang musisi itu sebenarnya dia punya nilai jual gitu. Nilai jualnya bukan bukan dalam hal keindahan atau estetika saja, melainkan dia juga bisa, mendapatkan apresiasi material gitu, seperti penghasilan tiap bulannya dan segala macam. Karena di sisi lain
musik juga dapat mendatangkan keuntungan finansial bagi banyak orang gitu, nggak cuma musisinya saja gitu. Kalau kita ngomongin penghasilan secara material, tempat tongkrongan juga butuh musik gitu kan. Tempat tongkrongan juga butuh musik, terus kadang-kadang juga transportasi umum juga butuh musik untuk apa ya, untuk bahan untuk, bahan refreshing para kerumunan yang ada di dalamnya gitu. Maka dari itu memang perlu sih, maksudnya perlu diadakan distribusi keuntungan itu tadi gitu. Jadi yang dapat keuntungan biar nggak cuma orang yang menggunakan musik itu tadi, misalkan pemilik kedai kopi atau apa gitu, space segala macamnya, tapi musisinya sebagai pihak yang menciptakan karya musik itu tadi, itu juga mendapatkan keuntungan dari situ. Itu sih lebih ke alat, seperti itu sih kalau menurutku, konsep konsep yang menjanjikan kesejahteraan bagi musisi, para pelaku musiknya itu sendiri gitu. Oke, oke. Berarti, tapi kan itu kan, kayak berlaku buat, apa ya, buat musisi yang emang udah punya nama terus, besar gitu. Terus kasusnya kalau kayak Mas Chandra sendiri kan punya band di Mojokerto kan. Nah, bentuk Mhm. royalti yang selama ini didapat selama bermain, musik di Mojokerto dengan band-nya itu seperti apa? Nah, eee, tadi aku sampai lupa nggak nyebutin kasus yang paling dekat malah. Kalau yang selama ini yang aku lakuin dan aku dapat royalti nih, dalam hal royalti itu bukan dari, eee, kedai kopi atau space-space tertentu sih, tapi lebih ke kayak misalkan platform digital yang menyediakan musik, kayak Spotify atau YouTube. Itu mereka punya sistem yang, apa ya, sistem sistem pembagian hasil ya, kalau aku bilang seperti itu. Dia punya sistem pembagian keuntungan gitu. Jadi si Spotify ini kan sebagai platform digital kan juga mendapat keuntungan dari orang-orang yang mendengarkan gitu. Mereka kan pasang iklan segala macam juga. Lah, keuntungan itu tadi dibagikan kepada, eee, orang-orang yang menciptakan musik juga. Kalau di bandku seperti itu sih, sejauh ini dapat royalti dari Spotify sama YouTube. Ya meskipun hasilnya masih dikit banget sih. Tapi untuk kayak di tahap-tahap royalti penggunaan musik di ruang-ruang komersil kayak kedai kopi segala macam masih masih belum sama sekali. Dan itu juga kayaknya masih masih baru mau dilakuin kan di sini. Masih masih baru banget mau maksudnya dipraktekkan gitu kalau di Indonesia. Tapi kayak ada harapan nggak sih Mas, kalau misal, lagu-lagunya Mas Chandra itu diputar di misal di kedai kopi atau di tempat umum itu kayak, eee, bayar royalti ke Masnya berupa duit atau apa, atau mungkin ini ya, kayak promosi lewat sosial media kan juga berupa royalti juga gitu. Kalau harapan pasti ada ya, karena sejauh ini bandku sendiri, kebanyakan di antara kami memang punya harapan yang besar untuk, dihidupi musik ya. Kalau menghidupi musik udah pasti kan, kita memang sukanya bermusik, tapi di sisi lain kita juga pengen, eee, hidup dari musik. Apalagi kalau ngomongin, karir musisi atau band zaman sekarang, kita nggak cuma ngomongin soal orang depan layar gitu, kita punya orang belakang layar yang perlu dihidupi juga gitu. Kayak misalkan kru atau, tim dokumentasi atau, pihak-pihak manajerial gitu, mereka kan juga perlu pemasukan dari situ. Kalau, kita cuma ngandalin manggung doang ya, kalau di kala-kala pandemi gini, ya mampus. Maksudnya nggak sama sekali nggak ada penghasilan. Jadi, ya berharap sih sebenarnya ya, pasti ada harapan lah kalau di situ. Lumayan juga kan maksudnya,
kalau dapat penghasilan dari royalti segala macam. Itu sih. Oke. Nah kan sistem royalti ini kan udah lama berjalan kan di Indonesia. Kalau nggak salah dari tahun 90-an kan ya. Terus sepengamatan Mas Chandra tuh bagaimana sih sistem royalti sekarang yang berjalan di Indonesia tuh, dan apakah dengan adanya peraturan Pak Jokowi yang baru ini makin apa ya, makin mendukung untuk kesejahteraan para musisi? Apakah Mas Chandra setuju dengan peraturan Pak Jokowi tersebut? Kalau ngomongin setuju sih setuju ya sebenarnya. Tapi untuk kalau masalah apa ya, optimis sama pesimisnya beda lagi urusannya. Tapi kalau ngomongin setuju ya pasti setuju kan. Itu kan sebuah langkah yang bagus gitu, terutama buat para musisi itu sendiri. Mhm. Tapi kalau ngomongin apa ya, trust gitu, kepercayaan gitu kayaknya masih belum sih, karena sejauh ini ya masalah-masalah semacam kebijakan terkait musik memang masih belum ketat gitu. Terlebih lagi kalau misalkan sampai di tahap eh, penggunaan musik di tempat-tempat keramaian kayak coffee shop dan segala macam. Iya, emang itulah kayak bagus, tapi di sisi lain kayak ada banyak hal yang perlu dipertanyakan gitu. Apakah dalam implementasinya bakal bener-bener sejalan sama tujuannya atau enggak gitu. Maksudnya kan kita lagi ngomongin sistem gitu kan. Iya. Ya aku sendiri nggak bukan orang yang expert ngamatin politik dan segala macamnya ya. Tapi ya kita tahu sama-sama sih, maksudnya sistem sistem di Indonesia masih kayak gitu. Ya emang bagus emang, tapi yang perlu dipertanyakan ya cara cara mereka mengimplementasikannya gitu di lapangan kayak gimana, sistemnya kayak gimana, dan segala macam. Itu sih. Nah, kalau berbicara soal sistem dan peraturan dari pemerintah kan pasti kita kan nggak berurusan dengan yang bersangkutan aja kan seorang musisi, tapi kan juga masyarakat masyarakat lainnya gitu loh. Nah, kalau menurut Mas Chandra, peraturan yang udah disahkan ini udah cukup tersosialisasikan nggak dengan baik kepada masyarakat Indonesia gitu? Kayaknya masih 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 jauh dari kata sukses sebenarnya sih kalau ngomongin sosialisasi. Karena kesadaran masyarakat di Indonesia juga masih belum terbentuk. Jangankan ngomongin royalti nih ya. Hmm, eh, di tahap ini aja, di tahap cara masyarakat menyematkan predikat pada musisi aja itu masih masih kalau menurutku masih belum bener di sini gitu. Kayak kasusnya kayak misalkan bandku sendiri atau bandnya teman-temanku gitu yang emang punya harapan besar di musik gitu. Orang-orang sekitar masih nganggap musisi itu sebagai sebuah hobi gitu, yang artinya kalau kita bermusik kita kita nggak usah berharap penghasilan gitu. Masih banyak orang yang mikir kayak gitu. Ya udah musik ya gratis gitu. Kayak misalkan contoh spesifiknya misalkan kita lagi diundang manggung gitu. Nah, mereka masih belum punya kesadaran kayak misalkan oh ternyata manggung tuh butuh ini ya, butuh ini ya, butuh ini ya. Jadi mereka kayak ya udah eh, ini eh, aku punya acara nih. Mau main nggak gitu? Ya boleh tapi segini ya gitu karena biayanya kayak gini-gini. Lah, ngapain pakai biaya gitu? Paham nggak maksudnya? Paham, paham. Jadi masih banyak orang yang nganggap musisi itu cuma ya sekedar hobi aja sih.
Jangankan ngomongin royalti deh ya, Iya. di tahap itu aja di sini kalau menurutku masih banyak orang yang nggak sadar kayak gitu. Kayak ada nggak sih Kemarin di sosmed kan juga kemarin sempat ramai kan di Twitter dan segala macam, banyak orang yang, kontra terhadap PP itu gitu kan, kebanyakan dari mereka adalah memang pendengar, sebagai pendengar gitu, bukan bukan musisinya gitu. ya Dan mereka kayak ngap responnya kayak, ngapain ngapain harus bayar kan, karyanya terkenal aja harusnya kan udah seneng gitu, ngapain ngapain harus bayar. Kan mereka udah dapat keuntungan dari terkenal segala macam gitu. iya. Masih banyak orang yang mikir kayak gitu, itu sih. Kalau Itu dari Mas, Chandra sebelum kita sendiri, ngomongin royalti, ngomongin itu dulu sih kalau ngomongin sosialisasi. kalau dari Mas Chandra sendiri ada ini nggak, ada usaha buat apa ya, buat nyadarin masyarakat bahwa kita main musik itu bukan hanya sekedar hobi loh, bahwa musik ini bisa dijadiin sebagai profesi gitu. Ada nggak usaha yang berusaha Mas Chandra terapkan mungkin di kota Mojokerto gitu buat merubah mindset orang-orang bahwa musisi itu nggak nggak sejelek itu gitu. Kalau usaha mungkin, kalau bandku sendiri sih usahanya mungkin, tersirat dari bagaimana cara kita berkarya sih sebenarnya. Mhm. Kayak gimana cara kita bikin karya atau setotal apa kita 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 dalam menciptakan karya gitu. Di sisi lain juga, kita juga kayak, dalam sebuah band kita juga berusaha berusaha apa ya, berusaha menunjukkan, eee, kerja tim yang bagus gitu misalkan. Sehingga orang ketika benar-benar tahu gitu, tahu di dalamnya kayak gimana, mereka bakal bakal mikir ulang gitu kalau misalkan mau mau menilai pekerjaan sebagai musisi gitu. Ternyata, oh ternyata di dalam kayak gini ya. Jadi lebih ke situ sih, lebih ke cara cara menyadarkan orang-orang dengan cara itu, dengan cara bekerja dengan sungguh-sungguh sebenarnya sih. Dan itu pun sebenarnya nggak masih 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 banyak orang yang nggak tahu, masih banyak orang yang nggak mau ngerti gitu. Tapi seenggaknya, teman-teman juga udah itu sih, Udah udah mulai paham. melakukan hal tersebut. Oke, berarti dengan adanya ini kita balik ke royalti lagi ya. Dengan adanya royalti bisa menjadikan seorang musisi ini sebagai profesi, bukan hanya sekedar hobi, dan akhirnya menjadi sebuah pemasukan atau pekerjaan tetap yang dilakukan oleh mereka gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomong kayak gitu, itu nggak serta-merta seperti itu juga. Karena pertama tergantung sistemnya nih, sistemnya bakal diimplementasikan dengan baik atau enggak. Yang kedua, tergantung si industri musiknya juga. Sistem royalti ini nggak menjamin, eee, kesetaraan atau ya sih lebih lebih ke sistem ini nggak bisa menjamin kesetaraan, antara musisi sebenarnya sih. Kalau kalau misal gini nih, aku mikirnya kemarin kayak gini, simpel sih. Kalau misalkan aku punya kedai kopi nih, terus ternyata, setiap aku memutar lagu di kedaiku, aku harus bayar gitu. Ya. Ya otomatis aku bakal cari musisi yang emang emang udah punya nama dong, ya Mhm, nggak? mhm, iya. Jadi, ya musisi-musisi yang nggak seberapa terkenal ya ya Hmm, bakal tetap aja gitu, apa? paham nggak? Iya, paham, paham, paham. Dampaknya dampaknya mungkin, kecil, itu sih. Nah, kalau masalah-masalah kayak gitu, beda lagi urusannya, kita kita ngomongin ekosistem dan segala macamnya. Jadi kalau ya itu langkah bagus, tapi kalau kalau nggak diimbangin dengan apa ya, dengan
ekosistem yang baik gitu, ekosistem industri musik yang baik, ya sama aja palingan yang kaya ya mereka yang udah di atas gitu. Musisi-musisi yang di bawah ya tetap aja gitu, siapa yang mau muter juga lagunya kalau misalkan ya mendingan kalau misalkan ibaratnya kalau aku punya kedai kopi mendingan aku Muter kalau lagu. emang bayar nih ya, mendingan aku muter lagu-lagu orang yang udah populer gitu. Itu sih. Ya nggak menjamin juga sebenarnya gitu buat buat semua musisi gitu. Oke. Itu kan tadi kan dari Mas Chandra as a musician ya. Heeh, Kalau misal heeh, dari Mas Chandra kan juga seorang pendengar musik juga kan. heeh. Kira-kira dengan apa ya, adanya peraturan ini tuh lebih memojokkan mereka nggak sih yang apa namanya, yang misalnya punya kedai kopi, terus usaha karaoke, lebih memojokkan mereka nggak? Maksudnya eh, ini tuh memberatkan nggak sih buat mereka malah atau malah hmm, ya intinya memberatkan sih gitu. Hmm, kalau memberatkan ya sudah ya udah pasti lebih berat sih daripada yang kemarin-kemarin karena kan sekarang lebih kayaknya bakal lebih diperketat. Ya. Tapi kalau urusan beratnya seberapa nih aku nggak sebegitu tahu gitu. Maksudnya detailnya kayak gimana karena aku juga nggak pernah di posisi mereka gitu. Mm, Hmm, tapi kalau 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 karaoke bukannya dari dulu kayaknya udah nerapin itu sih. Kalau karaoke yang emang terdaftar resmi nih ya. mm, Karaoke kayak kalau di Mojokerto mungkin ada beberapa karaoke yang besar gitu. Kayaknya mereka dari dulu emang kalau kalau karaoke emang udah bayar royalti sebenarnya sih. mm, Kalau nggak salah nih ya, mm. setahuku udah bayar royalti. Kalau memberatkan ya udah pasti lebih berat, tapi ya namanya juga untuk menuju sesuatu yang lebih baik gitu kan, maksudnya kesejahteraan yang merata gitu. Oke, oke. Tapi lagi-lagi kayak gitu, kayak kayak statementku sebelumnya gitu, itu nggak ngejamin kesejahteraan buat buat semua semua kalangan musisi gitu. Itu juga sebenarnya nggak terlalu menjamin sebenarnya. Berarti mungkin eh, kayak peraturan ini tuh lebih apa ya, lebih difokusin ke musisi-musisi kecil nggak sih, kayak musisi lokal yang ada di kota-kota kecil mungkin lebih difokusin ke situ kali ya peraturannya. Kalau sebenarnya kalau masalah apa ya, masalah fokus atau enggaknya sih, kayaknya sebenarnya awalnya juga, dari awal apa, kebijakan soal royalti ini dibentuk juga sebenarnya juga bersifat netral sih. Mm-mm. Yang 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 bikin, itu tadi nggak menjamin kesejahteraan bagi seluruh kalangan musisi adalah, mmm, mungkin pola industrinya mungkin ya, sebenarnya. Lagi-lagi balik ke situ sih. Sebenarnya di peraturannya juga nggak terlalu kayak gitu kan, maksudnya nggak terlalu yang, cenderung memojokkan cenderung mengangkat musisi-musisi kelas atas gitu. Sebenarnya nggak terlalu yang kayak gitu juga, tapi di sisi lain keadaan ekosistemnya kayak gitu. Mm-mm. Contohnya gini aja deh, misalkan, di Mojokerto gitu ada sebuah apa ya, ada ada kayak ini pengalaman pribadi gua aja ya, Ya. pengalaman pribadi. Dan gue pernah manggung sama salah satu musisi yang cukup terkenal gitu, di anggap aja di Jawa Timur atau Jawa Tengah gitu lah, pokoknya di daerah situ. Eee, lah musisi ini dia nggak punya lagu, lagunya lagunya palingan cuma satu atau 2 gitu, lagu dia sendiri gitu. Ya. Waktu dia manggung dia cuma bawain cover-cover lagu gitu dari lagu orang lain gitu. Hmm. Lah sedangkan bandku udah punya satu album gitu misalkan, anggap aja udah punya satu album, udah punya ya lebih dari 10 karya lah, 10 10 lagu gitu.
pada waktu show kita juga apa ya, antara antara bandku sama si musisi tadi di panggung yang sama ini tadi, itu juga menerapkan cara kerja yang hampir sama gitu. Kita juga profesional gitu. Kita bawa bawa kru dan segala macam. Tapi eh, penghasilan yang bandku dapatkan jika dibandingkan dengan penghasilan yang musisi ini tadi dapatkan itu sama sekali nggak sebanding gitu. Paham nggak? Padahal bandku udah bikin album segala macam dan hmm, pendengarnya juga nggak dikit-dikit amat di kotaku gitu. Ya. Ada cukup banyak orang yang suka gitu. Tapi perlakuannya beda dari perlakuan sampai dengan tarif manggungnya, budget segala macam. Jadi band-band lokal tuh masih dianggap kayak gitu. Stigmanya kayak gitu. Nah, itu kan udah mencerminkan gitu bagaimana orang-orang memperlakukan musisi gitu. Antara yang mungkin anggap aja musisi dari kota besar gitu dengan kota kecil gitu pasti beda. Iya, Itu iya, sih. benar. Balik lagi royalti akhirnya nggak benar-benar menjamin uh, pendistribusian kesejahteraan bagi musisi. Nggak Berarti benar-benar menjamin sebenarnya. berarti mereka-mereka yang apa ya di YouTube yang kalau kita ngomongin royalti ya, mereka-mereka yang di YouTube yang cover lagu orang, lagunya band orang, berarti otomatis harus bayar juga dong. Kalau mereka manggung, berarti harus bayar Iya royalti kan? ke band yang bersangkutan. Iya, iya emang harus. Dan itu juga masuk kalau nggak salah juga kemarin juga masuk di kebijakannya kan, Hmm, masuk di peraturannya. Emang harus sebenarnya. Tapi dalam artinya sampai sekarang masih belum sih, masih belum seketat itu. mungkin tinggal Sedangkan mereka yang cover tuh dapat dapat duit banyak dari situ gitu. iya. Bahkan covernya view-nya lebih banyak daripada musisi aslinya mungkin. Iya. Ya sebenarnya nggak sebegitu merugikan sebenarnya sih bagi musisi. Mungkin ya kalau menurutku sebagai musisi musisi di kota kecil dan masih belum seberapa mapan. Sebenarnya kalau menurutku nggak sebegitu merugikannya sih bagi para musisi yang di cover itu tadi kan. Pasti mereka juga nge-cover lagu dari musisi-musisi besar kan. Ya, Musisi besar juga dapat duit banyak dari manggung segala macam. Terus belum lagi promosi-promosi gitu. Tapi kan maksudnya gimana ya nggak fair aja gitu. Nggak fair dalam artian eh, mereka bawain lagu orang gitu. Terus di sisi lain ada musisi yang berjuang mati-matian di di kantor independen gitu. Terus hasilnya nggak sebanding dengan mereka gitu yang cuma cover lagu gitu. Harusnya mereka bayar lebih dong buat ngebawain lagu orang gitu. Minimal kayak gitulah. Itu bakal jadi fair kalau kayak gitu maksudnya. ya ibarat usaha yang dikeluarin tuh sama cuman hasilnya beda gitu. Iya, benar. Itu sih. Oke sih mungkin itu aja Mas Chan. Udah cukup. Iya, boleh. Terima Udah kasih cukup ya. waktu dan penjelasan yang diberikan. Sama-sama. Mohon maaf kalau belepotan. Nggak apa-apa Mas. Oke, thank you.